belajar tentang perbandingan. Ayo kita belajar. Sudah siap ya semuanya? Oke, kita akan mulai. Perbandingan. Apa sih perbandingan itu? Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara sederhana. Perbandingan dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan. Perbandingan merupakan bentuk paling sederhana dari pecahan. Jadi, pecahannya harus disederhanakan ya. Selanjutnya, menuliskan perbandingan. Nah, di sini ada contoh perbandingan. Di sini ada gambar pisang dan gambar buah apel. Perbandingan buah pisang dengan buah apel adalah, perbandingannya dapat kita tulis sebagai berikut. Banyak pisang, kita hitung ada 3 ya di sini. Kemudian banyak apel ada 4. Maka misalnya kita sebut dulu pisang ya. Berarti kita harus konsisten ya. Kalau kita sebut banyak pisang dulu, maka nanti jumlahnya juga adalah jumlah yang pisang. Nah, kita tulis di sini banyak pisang per banyak apel sama dengan, sesuai gambar pisangnya ada 3, kemudian per banyak apelnya ada 4, atau boleh juga kita tulis menjadi 3:4. Jadi 3/4 ini boleh kita tulis 3:4. Nah, jadi perbandingannya seperti itu. Ingat bahwa letaknya harus benar ya, tidak boleh dibolak-balik. Jadi tidak boleh di sini banyak pisang, kok di sini 4. Itu tidak boleh. Jadi harus konsisten, sesuai ya. Begitu cara menuliskan perbandingan. Selanjutnya, menentukan perbandingan dan hasil perbandingan. Ini ada contoh. Yang pertama, Pak Yono memelihara 27 ayam jantan dan 63 ayam betina di kandang. Berapakah perbandingan antara jumlah ayam jantan dengan ayam betina? Kita jawab ya. Nah, cara menyatakan perbandingan adalah dengan menyederhanakan pecahannya hingga ke bentuk paling sederhana. Nah, seperti ini perbandingannya kita tulis. Untuk yang bagian atas kita sebut dulu sesuai di soal ini ya. Ayam jantan, kemudian per jumlah ayam betina. Konsisten ya, jumlah ayam jantannya ada berapa? 27. Kemudian per jumlah ayam betinanya ada 63. Kemudian kita sederhanakan dengan cara kita bagi menggunakan FPB-nya. Nah, untuk menyederhanakan ke bentuk paling sederhana, bisa dibagi menggunakan FPB. Kita cari FPB dari 27 dan 63. Nah, maka didapat ya FPB atau pembagi terbesarnya adalah dari kedua ini, yaitu 9. Maka kita bagi saja dengan 9/9. Nah, diperoleh jawaban yang ini 27 dibagi 9 mendapat 3, lalu 63 dibagi 9 mendapat 7. Jadi ini sudah bentuk pecahan paling sederhana. Jadi perbandingan ayam jantan dengan ayam betina adalah 3:7. Nah, seperti itu cara menyatakan perbandingannya. Berikutnya, contoh yang kedua. Perbandingan antara banyak sepeda motor dan mobil di parkiran swalayan adalah 9:2. Jika banyak mobil yang diparkir adalah 16, berapakah jumlah sepeda motornya? Nah, coba kita hitung bersama-sama. Jadi ada 2 cara untuk mencari jumlah sepeda motornya ya. Jadi ini sudah diketahui ya jumlah mobil. Nah, kita bisa menggunakan cara pecahan senilai. Ini seperti yang sudah dipelajari di kelas 4. Nah, kita tulis saja. Misalnya, kita tulis sepeda motor lebih awal ya, di bagian atas ya. Sepeda motor per mobil sama dengan, nah kita lihat perbandingannya. Perbandingan milik sepeda motor adalah
yang 9 ini. Kemudian perbandingan yang milik mobil 2. Nah, maka per 2, 9 per 2 sama dengan, nah kita bandingkan dengan jumlahnya atau banyaknya. Nah, yang diketahui di soal ini adalah banyak mobil. Maka mobil posisinya ada yang di bawah ya, adalah yang di bawah ya. Jadi 16-nya jumlah mobilnya kita tulis di bagian bawah, bukan di bagian atas. Karena yang bagian atas ini pasti nanti menunjukkan jumlah sepeda motor. Nah, belum diketahui ya jumlah sepeda motornya, maka kita tulis dengan titik-titik seperti ini. Nah, kita ingat kembali ya pelajaran di kelas 4 bahwa cara mencari pecahan senilai. Nah, kita lihat titik-titiknya ada di sini ya. Nah, maka nanti ini kita lihat yang sudah lengkap, yaitu 2 dengan 16. Bagian bawahnya sudah lengkap ya, tidak ada yang kosong. Nah, 2 menjadi 16, berarti kan bertambah besar. Nah, jika bertambah besar, caranya kan pasti dikalikan. 2 dikali berapa supaya menjadi 16? 2 dikali 8. Nah, karena yang bawah dikali 8, yang atas juga dikali 8. 9 dikali 8 hasilnya adalah 72. Nah, jadi jumlah atau banyak sepeda motor adalah 72. Hasil dari pecahan senilai 2 kali 8, 16, 9 dikali 8, 72. Ini cara yang pertama menggunakan cara pecahan senilai. Kemudian bisa juga kita gunakan cara yang kedua. Nah, soalnya yang tadi ya. Nah, ini cara yang kedua. Ini cara yang kedua ya, bukan cara yang pertama ya. Oke, jumlah motor sama dengan perbandingan motor per perbandingan mobil dikali jumlah mobil. Jadi jumlah yang di sini ini adalah jumlah yang diketahui, yaitu jumlah mobilnya. 9 per 2 dikali 16 ya. Kemudian ini boleh kita coret-coret ya. 2 dengan 16 ini sama-sama kita bagi 2 ya. Jadi kalau mencoret-coret itu dibagi dengan angka yang sama ya. Sini bagi 2 dapat 1, sini bagi 2 dapat 8. Satunya kita hilangkan saja, tidak apa-apa. Kemudian tersisa 9 dikali 8, hasilnya 72. Ini sama ya dengan yang tadi ya, jumlah sepeda motor ada 72. Oke, berikutnya adalah perbandingan yang diketahui jumlahnya. Nah, ini beda lagi ya. Nah, apabila besarnya perbandingan dari A dan B adalah A kecil banding B kecil, ya, dan jumlah sebenarnya dari keduanya adalah A besar tambah B besar sama dengan J. Nah, ini jadi lambang jumlah itu dilambangkan dengan J seperti ini ya. Kalau yang lambang perbandingan A kecil banding B kecil. Maka untuk mencari besar sebenarnya masing-masing adalah seperti berikut. Nah, A besar sama dengan A kecil per A kecil tambah B kecil dikali jumlah atau J. Atau kalau yang dicari adalah yang B besar, maka B kecil per A kecil ditambah B kecil dikali J. Nah, nanti akan mudah kalau kita sudah lihat di contoh soalnya. Intinya yang kecil-kecil ini adalah perbandingannya. Kalau yang besar ini adalah angka atau jumlahnya atau besarannya ya. Oke. Jadi apabila besarnya perbandingan dan jumlah sebenarnya dari keduanya sudah diketahui, maka perbandingan dijumlahkan. Nah, ini perbandingannya dijumlahkan ya, untuk per yang bawahnya itu atau untuk penyebutnya itu adalah jumlah dari perbandingannya. Nah, kita ke contoh soal supaya lebih mudah dipahami. Oke, contoh soalnya adalah perbandingan umur Mila dan Rudi adalah 2 dibanding 5. Jika diketahui jumlah usia mereka adalah 35 tahun, berapakah usia mereka masing-masing? Nah, penyelesaiannya adalah kita tuliskan apa sih yang diketahui. Yang diketahui adalah perbandingan umur Mila ya, perbandingannya milik Mila kita lambangkan A kecil ya. Ingat, kalau perbandingan tadi kita lambangkan A kecil. Berapa punya Mila? 2. Kemudian perbandingan Rudi kita lambangkan B kecil.
5 ya tempat Rudi. Kemudian apalagi yang diketahui? Jumlah usia. Jumlah kita lambangkan J, 35. Nah, apa yang ditanyakan? Umur Mila dan umur Rudi. Karena yang ditanyakan adalah berapakah usia mereka masing-masing ya. Maka kita cari satu persatu ya, bukan terus dijumlahkan. Oke, berikutnya ya. Nah, ini tadi datanya, lalu kita ke caranya. Nah, caranya seperti rumus yang tadi ya. A kecil perbandingannya dijumlahkan dikali jumlah. Begitu juga yang umur Rudi. Nah, perbedaannya adalah di bagian ini, yang bagian atas. Nah, yang bagian atas ini adalah perbandingan milik yang dicari. Mengapa yang ini A? Karena A ini adalah milik Mila. Mengapa yang ini B? Karena yang B ini adalah perbandingan milik Rudi. Yang lainnya sama. Perbandingannya dijumlahkan, lalu ini jumlah yang diketahui tadi. Oke, kita lihat caranya. Kita masukkan perbandingannya. Mila tadi 2 ya. Kemudian ini kita jumlahkan, 2 tambah 5 ya. Kemudian dikali jumlahnya, 35. Ini juga, ini bedanya di bagian B. Rudi tadi perbandingannya 5. Nah, kita hitung 2/7 dikali 35. Kemudian yang ini 5/7 dikali 35. Nah, ini boleh kita coret-coret. 7 dengan 35 ini kan sama-sama bisa dibagi 7. 7 dibagi 7 dapat 1, 35 dibagi 7 dapat 5. Begitu pula yang ini. Ini kita coret-coret, 7 dibagi 7 dapat 1, 35 dibagi 7 dapat 5. Nah, di sini tersisa 2 kali 5, yang sini tersisa 5 kali 5. Jawabannya adalah 2 kali 5, 10, 5 kali 5, 25. Nah, jadi usia Mila adalah 10 tahun, dan usia Rudi adalah 25 tahun. Seperti itu cara penyelesaiannya. Selanjutnya, kita ke perbandingan yang diketahui selisihnya. Nah, apabila besarnya perbandingan sudah diketahui ya, tadi kan perbandingannya lambangnya A kecil banding B kecil, kemudian selisih sebenarnya, selisih itu jaraknya ya, kita lambangkan dengan S, maka besar sebenarnya bisa kita cari seperti ini. A besar sama dengan A kecil, perbandingannya ya, per selisih perbandingan. Selisih itu berarti yang besar dikurangi yang kecil, perbandingannya kita kurangkan, dikali selisih. Atau kalau yang dicari yang B, maka yang sini perbandingannya B kecil, per selisih ya, besar kurangi yang kecil dikali selisihnya. Nah, jadi nanti selisih perbandingan ini kita jadikan penyebut. Jadi yang besar, perbandingan yang besar dikurangi perbandingan yang kecil nanti menjadi selisih perbandingan. Kita langsung ke contoh soal saja supaya mudah dipahami ya. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Perbandingan banyak ternak sapi dan domba di sebuah peternakan adalah 4 dibanding 9. Jika selisih banyaknya sapi dan domba adalah 20, tentukan jumlah sapi dan domba. Penyelesaiannya diketahui apa saja? Perbandingan sapi yaitu 4, kita lambangkan A kecil. Kemudian perbandingan domba kita lambangkan B kecil, 9 ya, jadi urut ya, sapi dulu yang disebut, kemudian domba. Lalu yang diketahui selain itu adalah selisih, kita lambangkan S yaitu 20. Ditanyakan jumlah sapi dan jumlah domba. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi diketahui ya dan ditanyakan. Kemudian kita selesaikan bersama. Nah, ini menggunakan rumus yang tadi ya, jumlah sapi, maka kita pakai perbandingan yang sapi yang A. Per selisih perbandingan berarti nanti dikurangi. Kemudian jumlah domba kita pakai yang B, karena domba kita lambangkan yang B kecil. Per selisih perbandingan dikali S. Nah, jumlah sapi ini menggunakan perbandingan yang sapi. Perbandingannya yaitu 4 per selisih perbandingan. Nah,
selisih itu besar kurangi yang kecil, perbandingannya kita kurangkan. Lebih besar yang 9 ya, maka 9 dikurangi 4, dikali 20. Kemudian, untuk yang domba, kita pakai perbandingan yang domba, yaitu yang 9. Kemudian selisih perbandingannya sama. Yang besar dikurangi yang kecil, yaitu 9 dikurangi 4. Kemudian kita kalikan 20. Nah, kita peroleh 4/5 dikali 20 untuk yang sapi. Kemudian untuk yang domba, 9/5 dikali 20. Ini juga kita bisa coret-coret. 5 dengan 20 sama-sama bisa dibagi 5. 5-nya kita bagi 5, mendapat 1, 20-nya kita bagi 5, mendapat 4. Maka nanti di sini tinggal tersisa 4 kali 4. Yang ini 5-nya kita bagi 1 dapat 5, 20-nya kita bagi 5 dapat 4. Di sini tersisa 9 dikali 4 nantinya. Nah, kalau kalian tidak ingin mencoret-coret seperti itu, kalian bisa mengalihkan secara manual. Biasa ya, 4 kali 20/5. Jadi 4 dikalikan 20 dulu, lalu dibagi 5. Yang ini juga 9 dikalikan 20 lalu per 5. Seperti itu. Nah, di sini tadi tersisa 4 kali 4 ya. Jawabannya 16, yang sini 9 kali 4, jawabannya 36. Jadi, jumlah sapi ada 16 dan jumlah domba ada 36. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita refleksi apakah kalian sudah memahami materi hari ini tadi? Jika belum paham, silahkan ditonton ulang video ini dan silahkan bertanya pada guru atau orang tuamu. Jika sudah paham, silahkan mengerjakan soal latihan berikut ya. Tetap semangat dalam belajar. Nah, berikut soalnya. Ada 2 ya. Dimas mempunyai 48 kelereng kuning dan 32 kelereng biru. Berapakah perbandingan antara jumlah kelereng kuning dan biru milik Dimas? Nomor 2, perbandingan antara banyak baju dan celana di almari adalah 3 dibanding 2. Jika banyak baju adalah 24, berapakah jumlah celana? Nah, silahkan dikerjakan menggunakan cara. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini selalu berkembang. Terima kasih.